Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Allah kita, Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini kita boleh bangun pagi semua karena kesempatan anugerah daripada Allah, kesempatan yang diberikan buat kita untuk bangun pagi untuk memuliakan Tuhan. Dari segala aktivitas kita sepanjang hari ini kita mengawali di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan itu. Sehingga dari pembacaan dan perenungan firman kita akan dibaharui dari sehari ke sehari untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi buat hari yang baru. Kami percaya pemeliharaan, pertolongan, penyertaan, dan keberkatan daripada Allah turun atas kami. Kami mohonkan melalui pembacaan perenungan ini, hidup kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca di dalam Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Saya beri judul, Mengapa si kaya sukar memperoleh hidup kekal. Mari kita membaca di dalam Yakobus 5 ayat 1 sampai 6 mulai. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Keluhan mereka sangat yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Bapak Ibu, kita membaca satu perikop ini mengingatkan kita bahwa apa yang dikatakan oleh Yakobus ini dalam konteks sosial ya. Di zamannya menegur keras para tuan tanah yang serakah, yang menguasai tanah dan mempekerjakan orang di tanah tersebut secara tidak adil. Nah, kita perhatikan bahwa bagaimana orang kaya dalam menambah harta dan upah buruh yang dia tahan di ayat 4 itu. Ya, coba kita perhatikan. Yakobus juga memperingatkan orang untuk tidak menimbun kekayaan. Ayat 2 dan 3 ya, saya baca. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat terhadap kamu, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Ini dia Bapak Ibu. Nah, coba kita bandingkan di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajar orang untuk mendapatkan harta di sorga. Ya, dengan memberikan bantuan kepada orang miskin. Markus 10 ayat 21. Ayat 17 mulai.
Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datang seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu, ya, lagi kekuranganmu, pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Ya, perhatikan Bapak Ibu, kita apabila dipercaya oleh Tuhan dengan kekayaan, pakailah kekayaan itu untuk memuliakan Tuhan. Pakailah kekayaan itu untuk menjadi berkat, bukan untuk justru menjadi beban dan justru menjadi batu sandungan. Jangan Bapak Ibu ya. Jadi mengingatkan kita kembali pada pagi hari ini, untuk kita yang diberkati, Bapak Ibu yang diberkati dengan kekayaan, ya, perhatikanlah orang miskin, perhatikanlah janda-janda, perhatikanlah orang asing, perhatikanlah orang-orang Lewi. Orang-orang Lewi adalah orang-orang yang bekerja di rumah Tuhan, yang melakukan pelayanan penginjilan, dan yang mereka full time di hadapan Tuhan. Hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Perhatikan, sehingga berkat yang Bapak Ibu punya sebagai orang kaya menjadi berkat untuk memuliakan Tuhan. Jangan untuk diri sendiri, sehingga seperti Alkitab katakan, ngengat dan karat, bahkan sulit memperoleh hidup kekal. Ya, pagi hari ini biarlah kita terus diingatkan supaya pola pikir kita terus dibaharui dari sehari ke hari melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.